Oke, jadi hari ini tuh hari Sabtu tanggal 25 Februari jam 12:25 malam. Nah, di video semalam kan kita bahas soal Depros kulkas ya. Nah, untuk video kali ini aku ngajak kalian tuh untuk membahas soal AC lagi. Nah, di video ini nih agak berbeda ya. Kalau di video-video sebelumnya kan masalah tentang kerusakan, cara perbaikannya, lalu mengenali atau mengetahui komponen-komponen apa saja yang rusak dan harganya berapa. Nah, jadi di video kali ini aku ingin ngajak kalian membahas tentang trik curang oknum teknisi AC mengelabui customernya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, sebelumnya aku mohon maaf dulu nih ya untuk semua para teman-teman teknisi. Maksud dan tujuan aku membuat video ini tuh bukan untuk mengucilkan profesi kita, tidak. Tapi ini hanya untuk sekedar memberi citra atau mengembalikan citra baik kita kembali seperti dulu. Sebelum marak-maraknya nih yang sering terjadi tentang buruknya teknisi AC. Nah, sebelumnya aku mohon maaf dulu nih ya. Oke. Jadi tuh berbagai macam cara oknum teknisi AC itu mengelabui si customernya atau mengelabui pengguna AC. Salah satu contohnya yang seperti kayak kemarin aku bahas masalah preon-preon itu kan. Nah, itu yang sering kali terjadi itu di lapangan. Salah satu contohnya tadi cuci AC sekalian ngisi preon. Nah, itu sebetulnya nggak betul-betul diisi sama mereka. Mereka tuh hanya datang ke situ cuman menyuci aja, tidak menambah. Dan percaya atau tidak, kebanyakan teknisi sekarang itu hanya bisa untuk menyuci aja dan menambah preon. Namun untuk kerusakan yang lebih lanjutnya lagi mereka itu tidak bisa. Tidak semuanya. Tidak semuanya bisa. Jadi yang aku maksud dalam video ini tuh mungkin agak menyinggung yang tentang si oknum-oknum ini tadi lah, yang hanya bisa nyuci aja menambah preon, karena itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, untuk satu lagi disclaimer nih, ini bukan semuanya oknum AC seperti itu, bukan. Ini hanya sekedar oknum ya, hanya beberapa. Masih banyak kok oknum pula, masih banyak kok teknisi AC yang jujur itu masih banyak sekali. Dan hanya beberapa yang oknum saja. Oke, tadi kan satu masalah nyuci sekalian nambah preon. Nah, yang kedua, kemarin kan aku sempat bahas masalah termistor. Di situ kan aku bilang si termistor ini fungsinya untuk memberi sinyal bahwasannya maaf, untuk memberi sinyal bahwasannya suhu di dalam ruangan sudah tercapai, maka dia memerintahkan si odor untuk mati atau jeda. Nah, yang aku maksud ini tadi triknya itu, trik curangnya itu, kan kemarin sempat, udah kupasang pula kemarin termistornya. Itu bagus soalnya kan. Nah, ini tinggal suhu, ini untuk termistornya untuk udara, suhu udara. Kan yang satu lagi tuh yang tabung kecil tuh kan. Nah, itu yang ke pipa. Nah, jadi triknya itu yang ke pipa itu seharusnya lengket, itu disingkirkan menuju menjauhi pipa lah pokoknya gitu dia. Nah, jadi ketika si termistor ini menjauhi pipa, otomatis tuh dia tidak bisa membaca suhu
saat ini yang ada di pipa. Dia tidak bisa membaca itu. Akibatnya, si kompresor terus-menerus bekerja atau terus-menerus hidup tanpa ada jeda sedikit pun. Jadi, kalau misalnya dalam 24 jam itu AC hidup non-stop terus, ya otomatis kan pasti bakal kepanasan juga si mesin ini tadi. Atau yang sering kita ketahui itu bahasanya overheat. Nah, itulah dia tuh. Di AC pun ada overheat juga, bukan cuma ada di mobil ataupun di sepeda motor. Di AC juga ada. Jadi ketika si outdoor tadi terus-menerus hidup karena termistor itu disingkirkan, dia bakal overheat. Nah, ketika overheat itu terjadi, ya otomatis kan kalian nggak tahu nih, yang kalian sangka nih AC-nya rusak kan gitu. Udah, kalian memanggil si oknum nih tadi. Datanglah si oknum tadi nih kan. Udah, dibilangnya tuh bahwasannya si kompresor ataupun outdoor itu jim dan harus diganti. Nah, itu pembahasan itu tuh sangat panjang lagi tuh. Ketika diganti dengan yang dibawa mereka dengan harga yang sekian juta dibilangnya, itu harga tukar tambah dengan yang rusak. Padahal mereka tahu nih kerusakan ini tuh disebabkan karena apa. Itu enggak sebetulnya bukan jim sih. Kalau di AC yang model lama itu ada namanya overload. Nah, ketika si kompresor ini terus bekerja tanpa ada jeda, si overload tadi itu bakal gosong terbakar. Tinggal diganti itu aja. Harganya cuman 15.000. Udah, balik normal lagi. Dan mereka dapat untung lagi yang lebih banyak kan gitu. Nah, oke, itu trik yang ke berapa tadi ya? Kedua ya. Nah, yang kedua. Ini masuk trik yang ketiga. Ini sih jarang terjadi. Jarang terjadi karena yang ini tuh bisa dibilang agak gimana ya? Agak kelihatan lah trik curangnya. Oke lah, tapi kita bahas aja ya. Nah, di outdoor itu kan ada tuh kipas padnya, baru di belakang itu kan ada kondensor tuh, itu namanya kondensor kan. Di kondensor tuh kan pipa tuh. Nah, fungsi si kipas ini tadi, dia kan membuang hawa panas yang ada di kondensor itu. Nah, kita masuk ke triknya nih ya. Kalau trik curangnya, di belakang pipa itu tadi itu ditutupi dengan kertas ataupun dengan koran ataupun dengan apalah yang bisa untuk nutupin biar supaya hawa panas tadi nggak terbuang, tetap di situ aja dia hawa panas tadi. Tujuannya ya supaya kayak yang tadi aku bilang, overheat. Ketika overheat, mesin tuh bakal mati, nggak bakal hidup lagi. Nah, seperti itulah keselanjutannya yang tadi masalah termistor, seperti itu juga dengan si yang ditutupi dengan koran tadi atau kertas tadi, sama tuh bakal overheat juga. Nah, oke, itu tadi kan yang ketiga. Ini sekarang masuk yang keempat. Ini yang sering kali terjadi, sangat sering kali. Oke, yang keempat ini di outdoor kan ada tuh dua pipa, yang pipa besar dengan yang pipa kecil. Si pipa ini menuju keran yang ada di outdoor. Contohnya seperti ini. Ini pasti ada nih kan di outdoor kalian kan. Nah, beginilah dia bentuk ini. Si pipa tadi kan masuk kemarin nih. Nah, di dalam nepel ini itu tuh terdapat pengunci yang fungsinya untuk mengunci si freon, supaya freon ini tidak terbuang ketika pipa ini dibuka. Nah, ini ketika ini dibuka, si freon tuh nggak bakal keluar dari sini karena sudah dikunci dari sini. Nah, cara nguncinya ya menggunakan kunci L. Nggak nampak pula nih ya, sorry, maaf, soalnya malam nih aku ngetek video. Di dalam sini tuh ada kunci L. Nah, kunci L ini lah yang mengunci si freon tadi biar supaya dia nggak keluar. Nah, oke, kita masuk ke triknya, trik curangnya.
si kran ini kan ada dua nih, yang tadi ku bilang besar dan kecil. Nah ini yang kecilnya, ini yang kecilnya, baru ada lagi yang besarnya. Nah ketika mereka tuh mencurangi untuk si odor ini dengan cara mengunci salah satu si preon si kran tadi. Tujuannya biar supaya contoh misalnya ini aku kunci nih, otomatis kan preon nggak bakal keluar ke pipa nih, ini kan masuk pipa nih, pipa menuju ke indoor. Nah ketika ini aku kunci, si preon ini nggak bakal keluar dari sini nih, jadi dia nggak menyemburkan preon ke dalam indoor. Otomatis di dalam tuh nggak bakal dingin, walaupun mesin hidup, tapi di dalam tuh nggak bakal dingin karena nggak ada preon yang dikeluarkan dia. Nah ini sering kali terjadi nih. Jadi kalian ketika AC itu nggak dingin padahal mesin hidup, kalian panggil lagi teknisi. Udah bilang sama teknisinya, oh ini nyumbat nih bu, apa segala macam, ini nyumbat lah pokoknya. Biasa seperti itu sih pengakuannya, nyumbat dibilangnya, padahal nggak nyumbat, cuman ini ditutup aja. Nah ketika disumbat, misalnya kalian tuh minta perbaiki, biaya perbaikannya itu sekitar 850.000, padahal nggak ada yang dikerjai dia cuma pura-pura ngelas aja. Habis itu udah siap ngelas, pura-pura ngisi freon, habis itu nih dibuka, ya udah modal dia hanya keluar sebatas minyaknya aja. Cuman itu, bayangin coba 850.000, untungnya berkali-kali lipat kan. Nah tadi ini yang keberapa, yang keempat ya, masuk kita yang kelima itu. Ini sih jarang terjadi sih yang kelima ini. Yang kelima tuh dia kan ada pipa AC nih. Biasanya dia yang di pipa tekannya nih, pipa tekan kan yang kecil, baru yang besar tuh pipa hisapnya. Nah di pipa tekannya ini, di contoh misalnya panjang pipa ini 1 meter. Nah sekitar 50 atau 30 cm dari keran ini itu dijepit mereka pakai tang. Jadi pipa tadi tuh bentuknya udah nggak bulat lagi, menyumbat dah jadinya. Nah itu yang sering terjadi juga tuh, jarang. Nah, oke, jadi di video kali ini cuman inilah yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bisa memberi satu pengetahuan baru lagi, dan semoga tentunya bermanfaat kan gitu. Dan untuk oknum-oknum teknisi itu, udahlah bro, kita balik lagi kayak dulu aja, slow-slow aja, tanpa mengelabui seperti itu. Percayalah, rezeki itu kan udah diatur ya kan, mau sedikit mau banyak udah syukuri aja kan gitu, daripada seperti ini jadinya. Nah bukan cuman aku loh yang membuat video seperti ini, bukan cuman aku, sudah banyak juga kok, sampai bahkan masuk ke TV pun udah pernah, TV nasional bahkan itu sudah dibahas masalah ini. Nah jadi oke lah, untuk video kali ini mungkin sampai sini aja, semoga bermanfaat. Bye.